Nah, kita kali ini akan membahas yang namanya lingkaran, keliling, dan luas lingkaran, panjang busur, tembereng, dan luas juring. Let's go. Nah, di sini kita akan lihat dulu nih rumus keliling dan luas lingkaran. Lingkaran rumusnya apa sih? Nah, yaitu adalah 2 kali pi kali r atau pi kali d. Ya, nanti kita akan jelaskan r itu apa, d itu apa. Kalau luas lingkaran adalah rumusnya adalah pi kali r atau pi seperempat pi kali d kali d. Oke, ini kalau mau pakai diameter. Nah, keterangannya kita lihat sini, pi itu adalah 22/7 atau 3,14. Kita kapan pakai 22/7? Kalau r-nya atau diameternya bisa dibagi 7. Kalau misalkan dia nggak bisa dibagi 7, kita pakai 3,14. Atau juga tergantung dari soal. Nanti kita akan lihat ya. Nah, r itu ada jari-jari lingkaran, D itu ada diameter lingkaran atau 2 kali R. Jadi B ke A ini adalah jari diameter. Nah, O ke C ini adalah yang namanya jari-jari. Oke, kita lihat lagi. Rumus panjang busur, tembereng, dan luas juring. Panjang busur itu yang mana sih? Nah, yang melengkung ini ya. Oke, yang melengkung ini yang AB. Nah, di mana dia punya rumus adalah sudut per 360. Alfa ini adalah besar sudutnya ya. Jadi ini alfanya di sini. Kali keliling lingkaran karena dia ada di pinggir. Nah, terus kalau luas juring itu rumusnya apa? Pi lagi alfa per 360 kali luas lingkaran. Luas juring yang mana? Yang ini, yang diarsir semua. Ya, makanya dia luas. Maka itu dia kali ngitungnya dikali dengan luas lingkaran. Kalau panjang busur karena di pinggir, kalinya dengan keliling lingkaran. Kalau tembereng itu apa? Rumusnya luas juring kurang luas segitiga. Tembereng itu yang kayak apa sih? Nah, yang seperti ini. Jadi ada daunnya. Nah, yang diarsir ini yang namanya tembereng. Maka itu luas juring dikurang sama luas segitiga. Maka sisanya yang diarsir ini. Ini yang namanya tembereng. Oke, kita akan lihat lagi. Soal latihan. Hitunglah keliling dan luas lingkaran jika jari-jarinya adalah 7 cm. Ya udah, kita hitung dulu ya yang A ya. Kita hitung kelilingnya. Keliling itu rumusnya tadi apa? 2 kali pi kali r. Ya udah, kita tinggal hitung 2 kali 22/7. Kenapa? Karena r bisa dibagi 7 kali 7. Dicoret jadi sama dengan 44 cm. Nah, luasnya gimana? Ya, luasnya tinggal masukin aja pi kali r kali r. Nah, maka jadi 22/7 dikali 7 dikali 7, coret. Maka jadi 154 cm persegi. Oke, nah kita lihat yang B. Dikasih tahu diameter nih. Ya udah, kita hitungnya kelilingnya. Berarti keliling sama dengan pi kali D. Pi-nya pakai berapa? 3,14. Kenapa? Karena dia tidak bisa dibagi 7. Maka tinggal kali 10 sama dengan 31,4 cm. Luasnya. Luas sama dengan ini kita bisa pakai apa? Di sini kita pakainya adalah pi kali r ya. Jadi 3,14 kali 5 kali 5 seperti itu. Oke, nah kita hitung dulu di sini 25 kali 3,14. Maka sama dengan 78,5 cm persegi. Seperti itu ya. Mudah bukan? Mantap. Oke, kita lihat lagi di sini. Sebuah sepeda motor menggunakan roda berdiameter 70 cm. Nah, oke. Mungkin roda berdiameter 70 cm. Oke, di sini berapakah kilometer panjang lintasan tempuh roda tersebut jika roda tersebut berputar sebanyak 1000 kali. Nah, di sini kan tanya panjang lintasan. Itu sama dengan keliling kali banyaknya roda berputar. Atau kita bisa bikin rumus adalah jarak sama dengan keliling kali banyaknya roda berputar.
Ya udah, kita tinggal maksudnya berarti keliling roda berarti adalah pakaiannya apa? Pi D kan? Berarti Pi kali D kali N. Berarti karena diameter 70 bisa dibagi 7, maka kita pakai pi-nya 22/7 kali 70 kali 1000. Sama dengan ini coret ya, ini 10. Berarti 220.000 cm. Nah, karena ditanya kilometer, jadi kita bagi. Jadi 2,2 kilometer. Seperti itu. Mudah bukan? Mantap. Nah, kita lihat lagi. Untuk menempuh jarak 0,55 km, sebuah roda berputar 500 kali. Dia nanya sekarang diameternya berapa. Nah, ini pertanyaannya dibalik nih. Ya, maka kita tinggal masuknya rumusnya jarak. Di rumusnya ya. Jarak sama dengan keliling kali banyaknya roda berputar. Jaraknya 0,55 km. Kelilingnya, karena ditanya diameter, kita langsung pakai pi kali D ya, kali 500. Nah, ini kan pasti nanti satuannya ke senti nih, kita ubah dulu. Nah ya, jadi kilometer ke sentimeter. Jadi 55, 1, 2, 3 cm sama dengan, nah ini pakai 22/7 kali D kali 500. Coret, ini 11, coret 1. Nah, maka itu kenapa saya pakai 22/7? Karena di sini 110 ya. Ini kan 02-nya coret sama ini ya. Oke, nah maka ini jadi di 110 sama dengan 22/7 kali D. Nah, ini coret jadi 5. Berarti D-nya sama dengan 35 cm. Seperti itu. Mudah bukan? Mantap. Oke, kita lihat lagi. Sebuah satelit beredar mengelilingi bumi satu putaran dengan selama 12 jam dengan kecepatan 400 km per jam. Di mana jika lintasan berbentuk jari-jari dan jari-jari bumi itu adalah 2400 km. Nah, jadi di sini dia nanya berapa kilometer tinggi lintasan satelit dari permukaan bumi. Nah, di sini kan ini bumi nih. Ya, ini jari-jari 6400 nih. Nah, di sini ada satelit nih. Seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah jarak ini berapa? Ya, sekarang kita harus cari di sini kan dikasih tahu nih waktunya satelit melakukan satu putaran itu 12 jam dan kecepatannya 4400. Berarti kita cari dulu nih yang namanya keliling satelit. Keliling satelit. Nah, ini sama dengan kecepatan kali waktu. Jadi karena di sini kita kasih tahu adalah kecepatan sama waktu, maka kita bisa cari jaraknya. Nah, keliling satelit berarti kita langsung masukin aja. Pakai 22/7 kali 2 kali R. Kenapa? Karena yang ditanya kan ini jari-jari ya. Seperti itu. Nah, ini R-nya. Sama dengan 4400 supaya nanti kita gampang bisa coretnya. Kali 12. Ya. Nah, ini 2-nya. 2 kali 2 ini kan 44. 44 nggak bisa coret. Berarti ini tinggal sisa 100. Oke, maka R sama dengan 12 kali 7. Maka jadi 8400 km. Ini saya bikin seperti ini supaya kita ngitungnya lebih cepat ya. Oke. Nah, karena ditanya tinggi lintasan, tinggi satelit ya dari permukaan bumi. Permukaan bumi. Ya udah, berarti kita tinggal 8400 dikurangi 6400 sama dengan 2000 km. Seperti itu ya. Mudah bukan? Mantap. Oke. Kita lihat lagi di sini. Perhatikan gambar di bawah ini berapakah keliling dan luas daerah yang diarsir. Nah, yang paling gampang kita cari luasnya dulu ya. Luas, ini kan bentuknya berapa? Oh iya, kan kalau kita masukin rumus luas juring ini kan 90 derajat. Maka jadi sudutnya 90 derajat per 360 kali luas lingkaran. Nah, ini kan jadi 1/4 ya. Nah, maka itu kalau gambar kayak gini, mengapa orang-orang pada bilang 1/4 lingkaran? Karena 90 derajat per 360 diperkecil maka jadi 1/4 kali. Nah, di sini kita pakai pi-nya adalah 3,14. Kenapa? Karena R-nya tidak bisa dibagi 7. Maka dikali 40 kali 40 sama dengan 1, 2, 5, 6 cm persegi. Nah, ini kan kita bisa coret ya. Jadi 10. Maka 314 kali 4 ya. 314 maksudnya, karena ini kan 10 kali 10 100. Oke, nah tinggal masalah cari keliling.
Nah, kali keliling kebanyakan orang akan langsung gini, 1/4 kali keliling lingkaran. Makanya ini jadi 1/4 kali 3,14 kali 80 kan, biasa seperti ini kan. Coret ini jadi 20 makanya jadi 62,8 cm. Biasa orang jawab akan stop sampai di sini. Tapi kenyataannya karena ditanya keliling yang diarsir, ingat ini adalah prinsipnya namanya keliling, kita seperti orang berjalan yang paling gampang daripada kita sang hitung. Misal kita mau jalan dari sini. Nah, ini kan bentuknya apa? 1/4. Ya udah, berarti kita tambahin. Maka ini adalah 1/4 keliling lingkaran. Ingat ya, kalau keliling nggak pernah dikurang. Habis itu kan dia lanjut jalan, tambah. Jalannya kemana? Ke sini. Nah, berarti tambah 40. Tambah lagi, dia jalan sampai sini. Nah, sampai dia ketemu titik awalnya. Nah, baru itu selesai. Nah, ini baru kita jumlah. Maka ini 1/4 keliling lingkaran kan 62,8. Berarti kita jawab 62,8 ditambah 80. Maka jawabannya ada 142,8 cm. Mudah bukan? Mantap. Oke, kita lihat lagi. Sebuah gambar, wah gambarnya aja udah pusing. Tapi perhatikan, kita harus lihat soalnya juga. Perhatikan gambar di bawah, panjang AB. Panjang AB yang ini ya, ini 30 cm. Terus DA yang ini 40 cm. Dia nanya berapa keliling dan luas daerah yang diarsir. Ingat di sini ada titik pusat lingkarannya. Nah, kalau ada soal-soal kayak gini, berarti kita harus bikin garis bantu. Nah, bikin dia meter. Maka otomatis kita bisa cari panjang CA-nya. CA itu dengan menggunakan rumus Pythagoras, yaitu akar 40 kuadrat ditambah 30 kuadrat. Maka ini jadi 1600 ditambah 900 sama dengan akar 2500. Maka ketemu adalah 50 cm. Nah, ini juga dia sebagai diameter. Oke, diameter. Oke. Nah, baru dari sini kita bisa logika dong. Kalau dicari, kita mau cari yang namanya luas yang diarsir, kan logikanya berarti kan luas lingkaran dikurang luas persegi panjang, seperti itu dong. Ya udah, diameter udah ada nih, tadi kita udah cari ya, kita tinggal masukin aja, berarti sama dengan luas lingkarannya. Kita tulis ulang dulu ya biar kalian nggak bingung ya, kurang luas persegi. Nah, di sini adalah luas lingkarannya, kita pakai adalah 3,14 kali 25 kali 25. Kenapa? Karena diameter 50, maka jadi area adalah 50 bagi 2 sama dengan 25 cm. Nah, dikurang perseginya, rumus luas persegi panjang apa? Panjang kali lebar, maka jadi 40 kali 30. Nah, 3,14 kali 25 kali 25, maka itu ketemu adalah 1962,5 dikurang adalah 1200. Ini sama dengan 762,5 cm persegi. Nah, ini kan luas yang diarsir. Nah, sekarang bagaimana dengan keliling? Ya, kalau keliling ini gampang. Kan kita muter ini. Pertama, berarti kan keliling yang lingkaran. Seperti itu. Ingat, berarti keliling yang diarsir sama dengan keliling lingkaran ditambah, ingat kan yang diarsir berarti kita harus tambah ini nih, nah persegi panjang kelilingnya ya, maka tambah keliling persegi panjang. Nah, kita tinggal menghitung karena rumus keliling lingkaran adalah pi d, berarti 3,14 kali 50. Kenapa pakai 3,14? Iya, karena D-nya nggak bisa dibagi 7. Ditambah keliling lingkaran, rumus apa? 2 kali P tambah L. Berarti P-nya 40, L-nya 30. Ya, 3,14 kali 50 ketemu 155,5 ditambah 140. Maka ketemu ada 295,5 cm. Seperti itu. Mudah bukan? Mantap. Oke, kita lihat lagi. Nah, wah tuh gambarnya kayak begini, apaan ini? Jangan bingung. Oke, kita lihat dulu dari soalnya. Perhatikan gambar di bawah ini, sebuah persegi dengan panjang sisinya adalah 14 cm. Berapa keliling dan luas daerah yang diarsir? Berarti ini bentuknya persegi nih. Oke, sesuai dengan soal. Ini panjangnya 14, ini juga 14.
Nah, ini bentuknya apa? Banyak orang bilangnya ini adalah bentuk daun, ya. Nah, di mana kalau kayak gini, yang paling gampang ngitungnya keliling dulu. Kenapa? Karena ini kalau kita pecah, ini akan gambarnya seperti ini. Nah, ini akan jadi seperempat lingkaran. Karena dia ada dua, satu lagi kan yang bawah. Ya, seperti ini ya. Nah, ya udah berarti keliling lingkaran dulu yang gampang. Keliling keliling yang diarsir. Diarsir ini sama dengan adalah jadi setengah karena apa? Seperempat. Ya udah kita hitung ya seperempat. Ada seperempat ya, seperempat keliling lingkaran kali 2. Nah, kalau udah ngerti bisa langsung setengah ya. Jadi ini bisa langsung setengah dikali karena sepanjang sisinya atau jari-jarinya 14, maka kita bisa pakai 22/7. Nah, ini kasih tau kan jari-jari ya, maka diameternya adalah 28. Oke. Nah, maka dari sini kita bisa coret. Nah, ini hasilnya adalah 2. Maka jawabannya adalah 44 cm. Nah, itu kelilingnya. Sama bagaimana kalau dengan luas? Jambing juga. Ini kita gambarkan seperti ini. Nah, kita tarik garis sini. Jadi ini kasih garis bantu di sini. Ya. Oke. Nah, ini kan yang diarsir yang pertama. Ini yang kedua. Oke. Jadi kenapa? Jadi ada atas bawah. Oke. Nah, maka itu ini namanya luas tembereng. Jadi luas yang diarsir ini sama dengan 2 kali luas tembereng. Oke. Nah, sama dengan 2 kali luas curing kurang luas segitiga. Sama dengan 2 dikali luas curingnya itu apa? Seperempat lingkaran kan? Maka jadi seperempat kali 2/7 kali 14 kali 14 dikurang 14 kali 14 bagi 2. Dapatnya mana? Ya ini kan segitiga, siku-siku kan di sini. Makanya 14, ini juga 14. Makanya alas ini tinggi. Oke. Jadi bisa coret ya. Ini bagi 2, 11. Ini 2, coret-coret. Ini jadi 4. Nah, ini coret-coret 7. Jadi 2 dikali 11 kali 14, yaitu 154. Dikurangin 98. Ini sama dengan 2 kali 56. Maka hasilnya adalah 112 cm persegi seperti itu. Mudah bukan? Mantap. Tapi ingat, di sini saya mau kasih tahu nih cara cepat. Cara cepatnya kalau dia bentuknya daun. Orang-orang bilangnya adalah ini rumus luas daun. Ini kita bisa langsung 4/7 kali R kuadrat. Kita buktikan ya. 4/7 kali R berapa? 14. Kali ini 14. Seperti itu. Oke. Nah, maka ini coret di 2. Maka ini ketemu hasil ada 112 cm persegi. Sama nggak? Sama ya. Seperti itu. Tapi ingat, rumus ini hanya bisa dipakai kalau R-nya adalah bisa dibagi 7. Kalau R-nya nggak bisa dibagi 7, rumus ini nggak bisa dipakai ya. Seperti itu. Nah, ini bisa kalian cobain buktiin ya. Ini dapatnya dari mana nih? 4/7 kayak R pangkat 2. Jadi matematika kita bisa ngitung. Dari rumus yang kita dapat ini yang hitung biasa, kita masukin jangan dibuka, maka kita bisa ketemu hasil secara cepatnya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, bagaimana? Waduh, ini gambarnya seperti ini nih. Perhatikan gambar di bawah ini panjang AO. AO ini adalah ini ya, ini 14 cm. Oke, berapa keliling dan luas yang diarsir? Nah, ini sebuah lingkaran. Maka otomatis ini titik pusatnya. Maka ini juga pasti ini 14, ini juga ini 14, ini juga ini 14, seperti itu. Nah, berarti mau nggak mau logikanya di sini adalah mau cari luas yang diarsir. Luas yang diarsir sama dengan apa? Luas lingkaran dikurang luas persegi kan? Benar nggak? Nah, berarti mau nggak mau ini kan pasti 90 derajat dong, seperti itu ya. Nah, maka otomatis mau nggak mau kita cari AD-nya dulu. AD sama dengan akar 14 pangkat 2 ditambah 14 pangkat 2. Ini sama dengan ketemunya 14 akar 2 ya. Bisa biar cepet ya. Oke. Nah, ya udah kita tinggal masukin berarti rumus luas yang diarsir. Oh ya, diingat ya. Ini jari-jari dong. Udah pasti ya. Ini jari-jari. Oke. Nah, maka itu jadi karena jari-jarinya 14, maka langsung luas lingkaran kurang luas persegi.
Maka itu jadinya adalah 22/7 kali 14 dikurang adalah 14 akar 2 kali 14 akar 2. Nah, oke, ini coret-coret 22 kali 2 kali 14 adalah 616, dikurangnya adalah 392. Ini sama dengan 224 cm persegi. Seperti itu. Mudah bukan? Mantap. Nah, sekarang kalian perhatikan ya. Untuk bentuknya, ini kan bentuknya sebenarnya seperti belah tupat ya. Berarti luas yang diarsir itu bisa aja langsung. Oke. Luas yang diarsirnya itu bisa langsung tanpa kita mencari panjang sisi AD. Seperti itu. Caranya gimana? Luas lingkaran kurang luas belah ketupat. Seperti itu ya. Jadi adalah ini 22/7 kali 14 kali 14. Nah, ini dikurang adalah 28 kali 28 bagi 2. Kenapa? Karena ada rumus belah ketupat, ada diagonal 1 kayak diagonal 2 bagi 2. Kalau diagonal kan ini 14, ini juga 14. Oke, 14 tambah 14 28. Ini pasti hasilnya sama aja. 616 dikurang, oh iya bener ya, 392. Ini sama dengan 224 ini persegi. Seperti itu. Mudah bukan? Mantap. Nah, sekarang kita cari kelilingnya. Keliling yang diarsir. Oke, nah keliling yang diarsir berarti logikanya apa? Nah, berarti kan keliling lingkaran ditambah keliling persegi. Oke. Ya, atau sebelah ketupat juga boleh. Oke. Nah, mau nggak mau kalau keliling kita harus cari dulu si AD-nya. Kayak gitu ya. Kalau ditanya keliling ya kita nggak bisa pakai cara yang ini. Kita harus pakai cara yang awal. Nah, ini kalau cari luas bisa langsung kayak gini ya. Bisa, kita nggak usah cari AD-nya. Maka ini jadi 22/7 dikali 28 ditambah 14 akar 2 kali 4. Kan ini 14 akar 2 ya. Ini juga 14 akar 2. Ini 14 akar 2. Ini juga 14 akar 2. Oke. Dicoret 4 jadi 88 ditambah 56 akar 2. Nah, karena ini beda jenis kita tulis seperti ini. Oke, nggak bisa digabung. Mudah bukan? Mantap. Nah, kita lanjut lagi. Wah, perhatikan gambar di bawah ini. Carilah keliling dan luas daerah yang diarsir. Waduh, ini seperti ini lagi. Bingung nih gimana ya? Oke, jangan bingung. Kita kan logikanya adalah kita bisa cari yang ini dulu dong. Ini saya gambar ulangnya di sini ya. Oke, ini mungkin gambarnya nggak sebagus. Oke, semoga bisa bantu ya. Nah, ini kan yang ditanya ini nih. Itu ya. Nah, dari sini kita bisa ngitung ini dulu nih. Oke, kenapa? Karena nanti setengah lingkaran yang ini dikurangin sama yang hijau ini kan ketemu yang merah ya. Itu ya logikanya ya. Oke. Nah, berarti kita harus cari yang hijau ini gimana caranya? Ya, berarti caranya adalah setengah lingkaran dong. Ini setengah lingkaran yang besar nih. Oke, dikurang sama luas segi 3. Seperti itu ya. Jadi kita cari luas yang hijau. Luas apa nih tulisannya? Luas ya yang hijau ya. Karena kan gambarnya hijau. Nanti kalian bisa pakai kode aja. Luas 1, luas 2, luas 1, luas 1 ya. Seperti itu. Oke. Jadi caranya gimana? Luas setengah lingkaran besar dikurang luas segi 3. Nah, oke. Nah, karena lihat ini diameternya 50, berarti jari-jarinya 25. Maka tidak bisa dibagi 7. Maka kita pakainya adalah 3,14. Maka jadi setengah dikali 3,14 kali 25 kali 25. Dikurang luas segi 3-nya adalah 30 kali 40 bagi 2. Oke. Maka ini ketemu adalah 981,25. Dikurang sama 600. Ini coret ini kan 20. Maka ini jawaban 381,25. Nah, sekarang mau cari luas yang diarsir. Oke, luas yang diarsir. Kita ganti warna merah. Luas yang diarsir. Maka jadi luas setengah lingkaran kecil ditambah luas setengah
lingkaran sedang dikurang luas yang hijau. Oke, maka ini jadi setengah kali pi kali 15 kali 15 ditambah setengah kali 3,14 ya. Ini pi pakai ini yang 14 ya, kali 20 kali 20 dikurang sama 381,25. Oke, maka ini ketemu 353,25. Ini ketemunya 628. Ya, ini kalau bisa cari 10 ya. Oke, dikurang 381,25. Ini 28. Maka ketemunya 981,25 dikurang 381,25. Maka ini ketemu jawabannya adalah 600 cm persegi, seperti itu. Mudah bukan? Mantap. Oke. Nah, gimana? Saya mau kasih tahu nih. Rumus luas yang diarsir ini ada cara cepatnya. Ya, cara cepat. Ini langsung kita adalah dengan mengali yang namanya luas segitiga. Oke, ingat ya, gambarnya harus seperti ini. Maka itu ada 30 kali 40 bagi 2. Ini kita hitung 20, maka jawabannya 600 cm persegi. Sama nggak? Sama. Ya, nanti kalian bisa buktiin sendiri ya. Kalian buka rumusnya, nanti kalian bisa buktikan. Maka ketemu adalah cara cepatnya kalau gambar seperti ini adalah langsung cari luas segitiga. Nah, sekarang kita cari keliling yang diarsir. Ini mah kelilingnya gampang ya. Nah, kalau kita jalan berarti ini kan kita tambah setengah lingkaran, setengah keliling lingkaran sedang tambah setengah keliling lingkaran kecil ditambah setengah keliling lingkaran besar. Itu yang logikanya ya. Maka jadi setengah keliling lingkaran kecil tambah setengah keliling lingkaran sedang ditambah setengah keliling lingkaran besar. Nah, ini maka jadi setengah kali pi kali 30 ya. Ditambah setengah kali pi kali 40 ditambah setengah kali pi kali 50. Nah, ini kita bisa bikin gabungnya. Kita faktorin ya, 30 ditambah 40 ditambah 50. Maka jadi setengah pi kali 120. Ini coret, ini 60. Jadi pi kali 60, maka ketemunya di sini adalah 188,4 cm. Seperti itu. Mudah bukan? Mantap. Ya. Nah, jika kalian suka dengan video ini, kalian tekan tanda like. Jika nggak suka, silahkan tekan dislike. Jangan lupa untuk komen dan share video ini, dan juga subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi jika yang belum.